Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Alwi. Saya dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi komputer di bidang peternakan. Mesin pencacah rumput, suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha pakan ternak, khususnya dalam peternakan sapi. Sebelum pembahasan lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu mesin. Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau penggerak menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga listrik. Hopper sudah terdapat beberapa bentuk dan inovasi seiring dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peternak, dan semakin memudahkan peternak menghaluskan pakan ternak, khususnya rumput. Dengan adanya mesin ini, peternak tidak lagi mengeluarkan tenaga untuk memotong rumput yang sulit untuk dicerna oleh ternak, namun cukup dengan memanfaatkan hopper dan juga penggunaannya yang sangat efisien. Untuk mengenal lebih jauh, maka kita harus mengetahui definisi dari mesin pencacah atau hopper tersebut. Mesin pencacah atau pencacah berasal dari kata pencacah yang artinya hancur, halus, dan cerai-berai. Maka dapat disimpulkan bahwa mesin pencacah rumput adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mencacah rumput menjadi hancur atau cerai-berai, sehingga bentuk dan ukurannya berubah menjadi potongan-potongan kecil dengan ukuran 6-8 cm. Adapun beberapa hal yang perlu kita ketahui dari mesin pencacah atau hopper ini. Yang pertama adalah kapasitas mesin. Kapasitas mesin atau kemampuannya dalam memotong rumput yang ingin saya perkenalkan pada video kali ini yaitu mesin dengan kapasitas 110 kg per jam kemampuannya dalam memotong rumput. Kemudian yang kedua adalah mata pisau. Mata pisau mesin pencacah rumput atau hopper terbuat dari aluminium yang terbuat dari bahan karbon baja steel, yang tentunya memiliki kekuatan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah poros. Poros adalah bagian stasioner yang berputar, kemudian di mana biasanya berpenampang bulat dan terpasang seperti pule, screw atau pendorong dan pisau pencacah. Poros ini berfungsi untuk meneruskan tenaga bersama dengan putaran motor penggerak. Pada umumnya, poros meneruskan daya melalui sabuk fibel, roda gigi, dan rantai. Kemudian yang keempat adalah pasak. Pasak yaitu mesin yang digunakan untuk menahan bagian mesin seperti roda gigi, pulei, dan lain-lain yang terdapat pada poros. Jika pasak dipasang tidak benar antara poros dan pulei, maka kemungkinan akan terjadi slip. Pasak tidak boleh terlalu panjang. Jika terlalu panjang, maka akan mengakibatkan tidak dapat menahan beban. Kemudian yang kelima adalah sabuk fibel. Sabuk fibel ini adalah salah satu transmisi penghubung yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Sabuk fibel ini dibelitkan mengelilingi alur puli yang berbentuk V pula. Sabuk V ini memiliki keunggulan karena akan menghasilkan transmisi daya yang besar yang pada tegangan yang relatif rendah dan berbeda dengan transmisi roda gigi dan rantai. Sabuk V ini bekerja lebih halus dan tak bersuara. Kemudian yang keenam yaitu pule. Pule adalah alat mekanis yang digunakan sebagai pendukung penggerak bel.
Sabuk lingkar berfungsi menghantarkan daya. Pulai sering digunakan untuk mengubah arah dari gaya yang diberikan dan mengirimkan gerak rotasi. Kemudian yang ketujuh adalah bentalan. Bentalan ini berfungsi untuk menumpuk sebuah poros agar poros dapat berputar tanpa mengalami gesekan yang berlebihan. Bentalan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentalan luncur dan yang kedua adalah bentalan gelinding. Kemudian yang kedelapan adalah mur dan baut. Baut adalah suatu batang atau tabung dengan alur heliks pada permukaan. Penggunaan utamanya adalah sebagai pengikat. Baut dapat juga didefinisikan sebagai bidang miring yang membungkus suatu bidang. Konstruksi baut terdiri atas batang berbentuk silinder yang memiliki kepala pada salah satu ujungnya dan terdapat alur di sepanjang batang silinder. Kemudian mur. Mur biasanya terbuat dari baja lunak. Adapun fungsi mur dan baut adalah yang pertama sebagai pengikat motor listrik, kemudian yang kedua sebagai pengikat bentalan, dan yang ketiga adalah untuk mengikat hopper. Baik, itulah penjelasan saya mengenai teknologi di bidang peternakan, yaitu hopper. Semoga setelah kita menonton video ini dapat kita jadikan sebagai informasi dan pengetahuan baru. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.